Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqum haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita mempercayai dan meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Bahwa sekarang kita hidup di dunia dan pasti akan merasakan kematian. Lalu Allah akan membangkitkan kembali di alam akhirat untuk menerima balasan dari apapun yang kita kerjakan. Kita ingin hidup berbahagia di dunia dan juga ingin hidup berbahagia di akhirat. Karenanya doa yang paling sering kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berikanlah kebaikan dan kebahagiaan untuk kami di dunia. Ya Allah, berikanlah kebaikan dan kebahagiaan untuk kami di akhirat. Ya Allah, jagalah kami, lindungi kami, hindarkan kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhirat tempat kembali manusia ada dua, yaitu ketika kita meminta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, itu artinya kita ingin berbahagia di akhirat dan tempat kebahagiaan di akhirat adalah surga. Maka sebenarnya yang selalu kita minta adalah kita bisa masuk surga. Al-Quran menyatakan bahwa syarat untuk masuk surga ada satu. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa, maka dia akan hidup berbahagia. Artinya bahwa orang yang masuk surga bukanlah orang yang tidak memiliki dosa. Karena setiap manusia selain Nabi pasti memiliki dosa dan kesalahan. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang akan masuk surga adalah orang yang memiliki pahala dan memiliki dosa. Ketika ditimbang, pahalanya lebih berat daripada dosanya. Semisal kita memiliki dosa seberat 10 kg dan memiliki pahala seberat 10 kg plus 1 ons, maka kita pasti akan masuk ke surga. Maka yang kita lakukan adalah berupaya supaya pahala kita lebih berat daripada dosa. Dan untuk itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita mengurangi dosa dengan memperbanyak istighfar dan meminta maaf. Yang kedua, kita memperbanyak pahala dengan cara memperbanyak ibadah dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu untuk kita ingat dan kita sampaikan ke banyak orang bahwa ibadah ada dua jenis. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dalam definisi yang sederhana, ibadah mahdhah adalah ibadah yang terkait antara manusia langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibadah mahdhah memiliki tata cara, ada syarat, ada rukun dan seterusnya.
Contoh dari ibadah mahdoh adalah sholat, membaca Al-Quran, haji, puasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh, yaitu perbuatan sehari-hari kita yang dalamnya ada kebaikan, lalu Allah memberikan pahala atas perbuatan kita. Dalam hadis kita dapati banyak sekali contoh dari ibadah ghairu mahdoh. Nabi pernah bersabda, wa antal ko akhaka biwajhin talqin laka shadaqah. Kita tersenyum saat bertemu dengan orang lain, itu adalah sedekah yang berpahala. Hatta luqmata fi fimra'atik laka shadaqah. Kita bekerja keras mencari rezeki, lalu rezeki itu dimakan oleh istri kita dan tentunya juga oleh anak kita, maka itu ada sedekah yang berpahala. Kita berbakti pada orang tua, ada pahala. Kita membantu orang lain, ada pahala. Bahkan sekedar kerja bakti membersihkan lingkungan, itu pun bisa bernilai sedekah yang berpahala. Imatatul adza anit thoriq shadaqatun. Menghilangkan gangguan yang ada di jalan itu juga sedekah. Maka ada banyak perbuatan duniawi kita yang di dalamnya ada kebaikan, lalu Allah memberikan pahala atas perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh lain dari ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh adalah semisal ketika jam 3:30 menjelang subuh kita bangun. Sebagian dari kita lalu melaksanakan sholat tahajud, ada yang berdoa, berzikir, atau membaca Al-Quran. Maka dia sedang melaksanakan ibadah mahdoh. Di waktu yang sama ada juga orang yang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan karena dia membuka usaha rumah makan, yang mana usaha ini akan menghasilkan uang untuknya, rezeki yang halal untuknya, untuk digunakan dirinya dan keluarganya untuk hidup dan beribadah. Maka orang yang sholat dan orang yang sedang belanja bahan masakan di pasar itu sama-sama sedang beribadah. Atau sekarang kita berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita sedang melakukan ibadah mahdoh. Di waktu yang sama ada banyak orang yang sakit dan mengupayakan kesembuhan di rumah sakit. Dia bersabar atas sakitnya dan ada dokter serta perawat yang harus membantu penyembuhan dan pengobatan orang-orang yang sakit. Atau ada keluarga yang harus mendampingi pasien-pasien sehingga tidak bisa hadir ke masjid untuk sholat Jumat karena uzur. Maka kita sedang beribadah mahdoh dan orang-orang yang ada di rumah sakit juga sedang melakukan ibadah ghairu mahdoh. Atau di waktu yang sama sekarang masih ada orang yang di perjalanan karena bekerja sebagai sopir, masinis, atau pilot sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Atau sedang membawa komoditas dari daerah ke Jakarta, yang mana kita tahu kebutuhan warga kota Jakarta dipenuhi dari komoditas yang diusahakan oleh orang-orang di daerah. Maka dia sedang membawakan kita komoditas untuk kita makan dan seterusnya. Dan dia juga sedang melaksanakan ibadah ghairu mahdoh karena mencari rezeki yang halal, yang mana rezeki itu bisa digunakan untuk hidupnya dan ibadahnya. Maka orang-orang yang sekarang tidak berada di masjid bisa jadi sedang melaksanakan ibadah yang ghairu mahdoh. Kemudian contoh lain adalah semisal setelah sholat Jumat sebagian dari kita ada yang menyempatkan diri membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Maka orang-orang ini sedang beribadah mahdoh. Atau ada yang harus melanjutkan pekerjaannya sebagai ojek online, atau harus kembali ke kantornya, atau kembali ke tempat bekerja yang lain, ke pabriknya misalnya. Maka orang-orang yang tidak berdoa, tidak membaca Al-Quran, dan tidak berzikir karena harus mencari rezeki yang halal,
maka mereka juga sedang melaksanakan ibadah ghairu mahdhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan memahami dan mengingat ibadah mahdhur dan ghairu mahdhur ada banyak manfaat. Di antaranya adalah kita optimis akan masuk surga, bahwa orang yang masuk surga bukan hanya orang yang selalu berada di masjid, tetapi orang yang juga mencari rezeki yang halal, membantu orang lain, mengamankan lingkungan dan seterusnya, itu juga bisa masuk surga karena perbuatan mereka mengandung kebaikan yang oleh Allah diberikan pahala. Maka siapapun kita optimis untuk masuk surga. Yang kedua adalah kita husnudzon pada orang lain yang mungkin kita lihat tidak terlalu sering ke masjid, tidak terlalu sering ikut pengajian, tidak terlalu sering membaca Al-Quran, dan hanya memiliki sedikit hafalan. Kita husnudzon, kita berbaik sangka bahwa kesempatan orang untuk ke masjid berbeda-beda. Ada orang yang bisa memiliki keluangan untuk beribadah di masjid, ada yang harus bekerja, dan lagi-lagi bekerja mencari rezeki yang halal, itu pun ibadah. Maka ketika kita melihat saudara kita, kerabat kita, atau tetangga kita, atau rekan kerja kita yang rajin ke masjid, maka kita optimis dia adalah orang yang baik. Di waktu yang sama ada juga yang jarang ke masjid, bisa jadi dia juga akan masuk surga, bukan karena banyak ibadah mahdhurnya, tetapi karena banyak melakukan kebaikan ibadah ghairu mahdhur. Yang ketiga manfaatnya adalah kita akan lebih bahagia. Kita tentu ingin memiliki istri yang sangat solehah, yang sangat banyak sholat sunnah, puasa sunnah, atau memiliki anak yang memiliki hafalan Quran yang banyak. Tapi ternyata istri kita sebagaimana kita, anak kita sebagaimana kita, tidak bisa menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita tetap optimis, berbahagia bahwa anak-anak kita mungkin akan banyak melakukan ibadah mahdhur atau banyak melakukan ibadah mahdhur, dan dua-duanya adalah baik, dua-duanya adalah berpahala. Maka kita akan menjalani hidup dengan bahagia, tidak perlu merasa sedih dengan kondisi yang ada pada diri kita, atau tidak perlu merasa resah karena anak kita mungkin tidak sesoleh, tidak memiliki banyak hafalan sebagaimana anak orang lain. Tapi kita tetap berbahagia bahwa anak kita apapun yang dilakukan, dia akan tetap bisa berpahala karena ibadah ada yang mahdhur dan ada yang ghairu mahdhur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa terus beribadah, dan hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi Ibrahim wa amara ibadahu bis salati alaihi wa bis salami taslima. Wa qala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farjan ummati Muhammad waqtubis salamata alaina wa 'alal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuril amrikiyin wal israiliyin al kafirina bik. Allahumma zalzilhum, Allahumma zalzilhum, Allahumma zalzilhum wa farik jam'ahum mansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.